Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ikhlas Tajwid. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama Ana Muhammad Ihram meminta maaf atas kendala teknis tadi pagi berkaitan dengan suara di 30-an menit pertama ya. 30 menit pertama itu berarti bisa 35 menit, bisa berapa menit, yang jelas sekitar 30 menit. Sebagai penggantinya, maka Anda sediakan video ini sebagai pengganti dari 30 menit pertama yang hilang tersebut. Insya Allah kami masih mengingat apa yang ada dan kita sampaikan tadi pagi itu di 30 menit pertama terutama. Oke, alhamdulillah syukranillah. Kaifa halukum ahil ikhwah? Semoga Allah memberikan kepada kalian kemudahan, kesuksesan dan juga kebaikan yang terbaik bagi kalian semua. Insya Allah pada hari ini ya kita biiznillah ta'ala kedapatan Breaking Ice 3 ya dengan tema KRL ya. Sebenarnya itu KRL itu bukan KAI, kereta Albina IBS ya. Boleh aja lah kalau kalian mau bilang kereta Albina IBS KAI dan PT. Oke, di pertemuan kali ini Breaking Ice untuk kelas 7 ya, kalian menggambar seperti biasa ya. Terus kemudian gambarnya diupload melalui formulir Breaking Ice 3 ya. Jadi kalian cukup menggambar ya, atau nulislah, terserah tulisannya. Yang penting apa yang kalian dapat dari Breaking Ice 3 itu kan ada pertanyaan-pertanyaan tuh. Silahkan di catat pertanyaannya, kemudian pertanyaan tersebut kalian buat dalam bentuk, misalnya kalian mau bikin cerita silahkan, kalau kalian mau bikin apa silahkan. Yang jelas apa yang kamu ketahui aja tentang mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, dan terserah itu kalian mau pilih yang ketiga itu, terserah kalian mau apa. Yang jelas intinya Ana cuma pengen dari kalian itu buat karya itu aja, nggak macam-macam mana minta. Dan kemudian nanti karya kalian diupload ya, boleh dalam bentuk foto, boleh bentuk slide PowerPoint, boleh PDF, boleh dokumen MS Word, silahkan. Aplikasinya terserah kalian, silahkan, nggak Ana batasi. Untuk yang kelas 10 Ana cuma minta bahwasannya Breaking Ice 3 itu ya berkaitan dengan video yang ada di video sharing Almad Rabu 8 April 2020. Di video tersebut antum tonton dulu ya, terus kemudian dari kesemua video tersebut apa yang antum dapatkan dari video tersebut, apa yang antum dapat faidah lah dari video tersebut. Misal dari Ustaz kayaknya dapat faidah, bahwasanya dapat ide saya harus bikin video, silahkan kalian tuliskan di formulir tersebut. Ustaz, saya dapat faidah bahwasanya ternyata ilmu tajwid itu ada hukum ini nih, silahkan kalian ceritakan. Itu bebas, kalian bebas, silahkan. Kalau mau menceritakannya bagaimana, kisahnya bagaimana, itu silahkan kalian yang punya. Dan bagi kelas 7 maupun kelas 10 range waktunya atau pengerjaannya, batas maksimalnya itu masih panjang, sampai hari Selasa 14 April. Jadi kalian nggak perlu buru-buru, nggak perlu juga terlalu terbebani harus nonton semua videonya terus kemudian hari ini juga selesai. Nggak bisa, nggak usah merepotkan kalian dan membebankan kalian. Anda tidak membebankan kalian, Anda yang kalian senang dengan videonya tersebut. Sekaligus Anda juga mohon dari kalian juga feedback ya, umpan balik ya, supaya Anda juga tahu bahwasannya suaranya bagaimana atau kualitasnya bagaimana, seperti itu. Oke, itu pengantar pertama. Pengantar yang kedua adalah di sini Ana sengaja pengen mulai ya segala aktivitas itu dengan Al-Quran. Ana ingin mulai dengan kalian mendengarkan bacaan Syekh berikut ini. Kita dengarkan sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sengaja Ana arahkan tadi itu ke arah
monitor bahwasanya tadi itu yang kalian dengarkan itu adalah Syekh Bandar Balilah dalam membacakan surah Al-Kafirun. Oke, dalam membaca surah Al-Kafirun. Oke, sekarang kita dengarkan kembali ya Syekh itu membaca bidzin ta'ala. Kita buka dulu filenya. Oke, kita ulang kembali ya. Ketika membaca surah Al-Kafirun, kita lihat di mushafnya surah Al-Kafirun. Oke, kita ulang. Oke, itu adalah Syekh Bandar Balilah. Yang membacanya itu adalah Syekh Bandar Balilah, Imam Masjidil Haram saat ini ya. Saat ini beliau baru. Nah, sekarang kita dengarkan kalau yang bacanya adalah Syekh berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebentar ya. Oke. Yang kedua tadi itu adalah Syekh Abdullah Al-Matrud. Syekh Abdullah Al-Matrud itu adalah imam di Masjid Riyadh ya saat ini. Imam di Masjid Riyadh ya saat ini. Jadi beliau itu boleh dikatakan berada di Masjid Riyadh itu sudah lama. Oke, tadi kalian lihat nggak bedanya? Bahwasannya nih ketika membaca surah Al-Kafirun di yang ini, Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau Syekh Bandar Balilah bacanya ini seragam 4. Tapi kalau Syekh Abdullah Al-Matrud ini bacanya kayak dua doang nih. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Timbul pertanyaan, Ustaz, emang boleh baca yang Syekh tadi pertama bacanya 4, yang sini bisa 2? Jawabannya adalah boleh, asalkan kalian dapat ilmunya. Ilmunya apa? Nah ini ya, akan kita bahas setelah ini ya. Oke, kita balik ke kanan dulu. Oke, jadi boleh sebenarnya, nggak ada larangan sebenarnya untuk membacanya itu 4 harokat, 2 harokat, kalian itu namanya juga mad jaiz munfasil. Hanya saja ya, kalau menggunakan bacaannya Syekh Abdullah Al-Matrud tersebut itu menggunakan namanya itu thariqah atau manhaj, atau boleh dikatakan juga ibarat kata gini, kalau di ilmu hadis itu ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim. Tentu yang paling kuat sanadnya, yang paling bagus sanadnya itu Imam Bukhari. Kadang-kadang di matan hadis Imam Bukhari dengan Imam Muslim itu beda. Nah, seperti itu. Sama dengan bacaan Al-Quran juga. Kadang-kadang ya beberapa masyayikh terdahulu dari riwayat Hafiz an Asim, yang kita baca itu kan riwayat Hafiz an Asim tuh di Al-Quran yang kita pegang saat ini. Itu dia bacanya ada yang 4 atau 5 harokat saja, dan itu adalah yang umum di Indonesia. Itu disebut dengan riwayat Hafiz an Asim min tariqati Asy-Syatibiyah. Jadi Imam Asy-Syatibi yang meriwayatkan bacaan panjang tersebut, yaitu 4 atau 5 harokat di mad jaiz munfasil.
Selain dia, ada lagi yang meriwayatkan, yaitu adalah imam, di situ bukan imam ya, disebut Thayyibatun Nashr. Itu adalah kelompok ya, kelompok yang disebut dengan Thayyibatun Nashr, di mana mereka kalau mad jaiz munfasil membolehkan 2, 4, 6 harokat, bisa 3. Seperti itu. Yang benar yang mana? Pertanyaannya, yang benar yang mana? Sebenarnya sih dua-duanya benar. Kenapa bisa dua-duanya benar? Karena dua-duanya sama dari riwayat Hafs an Asim. Terus kalau beda-beda panjangnya bagaimana? Ya sama aja, kayak misalnya nih ya, kalian kalau misalnya ada beda-beda, ada yang diantara kalian baca basmalah, mohon maaf, ketika jadi imam, ada yang bacaan bismillah sebelum baca surah Al-Fatihah ya, baca bismillah di jahar atau dikeraskan, dan ada juga yang tidak. Dua-duanya benar nggak? Ya dua-duanya benar. Ya, sama seperti ini juga, dua-duanya benar. Cuma kalau di Indonesia umumnya untuk mad jaiz munfasil itu 4 atau 5 harokat, bukan 2, 4, 6. Kalau 2, 4, 6 itu kebanyakan Saudi Arabia. Nah, jadi kalau kalian di Albina itu kebanyakan makanya ada yang dari Saudi Arabia 2, 4, 6. Kayak seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Oke, kemudian kita ke bagian mad iwad ya, karena tadi ada yang minta bahwasannya mad iwad itu maksudnya gimana sih, Sat? Emang nggak ada yang kasroh, nggak ada yang domah? Iya, jawaban Ana. Karena kenapa? Mad iwad itu ya intinya adalah itu mad atau bacaan panjang yang itu pengganti. Sekali lagi tahu itu al-iwad itu artinya pengganti ya, pengganti dari tanwinul nasab. Tanwin nasab itu jadi gini, kalau isim ya, isim kata benda itu dia itu berharokat fathah ketika dia mansub. Mansub itu artinya ketika dia keadaan ya, misalnya dia jadi objek, ketika dia jadi ada yang jadi objek, ada keseringan jadi objek ya, keseringan jadi objek. Kemudian ada juga ketika berada di keadaan tertentu. Nah itu biasanya dia menjadi mansub. Mansub itu tandanya adalah fathah. Tandanya dia adalah fathah, fathatain biasanya. Nah fathatain itu yang dimaksud dalam mad iwad. Sehingga ketika dia waqaf di sana, waqaf di fathatain tersebut yang ada alifnya, maka dia dipanjangkan selama 2 harokat saja. Jadi nggak boleh lebih dari 2 harokat ya, karena dia kan termasuk dalam mad tabi'i sebagaimana mad iwad berikut ini. Oke, kita lihat di sini. Mad iwad. Nah, ini contohnya. Fa'afuza fawzan 'azima. Kalau dilanjutin sebenarnya gini. Fa'afuza fawzan 'aziman tuh. Kedengeran tanwin nasabnya, tapi karena dia diwaqafkan maka dia 'azima. Contohnya ini juga innallaha kana bikum rahima. Kalau misalnya disambung ya, innallaha kana bikum rahiman, rahiman inna. Artinya dia ini sebenarnya adalah fathatain, cuma karena dia diwaqafkan di sini maka dia menjadi mad iwad, artinya dibaca panjang hanya 2 harokat saja. Contoh di sini, wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Kalau diwasalkan atau disambung kait setelahnya, wa kana dzalika 'ala Allahi yasiran inna. Seperti itu. Oke, jadi itulah yang disebut dengan mad iwad. Oke. Ada juga pertanyaan lagi yang masuk ke Ana berkaitan dengan mad tamkin. Oke, mad tamkin. Kita lihat madut tamkin. Madut tamkin itu sebagaimana yang ada di video mad tamkin itu, bahwasannya dia itu ya 2 ya sebenarnya, ada 2 huruf ya. Sebagaimana di contoh berikut ini. Nah, di sini dia. Kita gedekan terlebih dahulu biar jelas. Oke. Wa idza khuyyitum. Ini di sini. Wa idza khuyyitum. Ya, yang pertama itu bertasydid dan berharokat kasrah. Setelahnya adalah ya yang berharokat sukun. Nah,
Kalau ketemu yang model seperti ini, ya, polanya seperti ini, yakinlah dia adalah mad tamkin dengan dibaca panjang 2 harokat. Harakatain ya, baca panjang 2 harokat. Wa idza huyitum bitahiyyah, huyitum bitahiyyah. Begitu juga dengan kalimat ini, laisa 'alaina fil ummiyina sabil. Kemudian wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Oke, sekarang kalau kalian menemukan kata atau kalimat nabiyin ya, bukan nabi, nabiyin, yakinlah ini adalah mad tamkin. Salah satu contoh mad tamkin. Walakin kunu rabbaniyin. Nah, rabbaniyin polanya sama tuh, seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke arah. Jadi intinya adalah mad tamkin itu adalah 2 ya. Ya yang pertama adalah tasydid berharokat kasroh. Ya yang kedua adalah berharokat sukun. Itu mad tamkin. Nah, yang ketiga tadi sudah disebutkan ya di awal di pengantar bahwasanya mad fara itu kenapa bisa 4 atau 5 harokat itu sama. Oh ya, ana pengen sharing kepada kalian, ada harfun tuktab wala tok. Tuktabu wala tok. Tuktabu itu artinya tertulis, dia ditulis. Wala tok artinya tidak diucapkan. Contohnya ana. Ana itu saya. Oke, ana. Ana itu dia gak dibaca panjang. Ana, enggak. Tapi dibacanya ana. Aneh. Kalau baca bahasa Arab Tanah Abang tuh, aneh. Oke. Ana itu dia itu ada alifnya. Hamzah, nun dan alif. Ana gak dibaca panjang nanya, nunnya maksudnya. Kenapa? Nah, kita lihat di sini tulisannya. Kita lihat di sini. Di surah Al-Kafirun. Ini bacanya gimana? Oke, bacanya seperti ini ya. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ana ulangi di sini. Wala ana 'abid. Ana. Bukan bacanya. Ini bukan ya. Wala ana 'abidun. Nanya ini, lihat ada simbolnya ya. Ada simbol bulat agak besar dan kemudian tengahnya itu kosong. Nah, itu kayak angka 0 jadinya. Angka 0 ini, simbol ini menunjukkan bahwasanya huruf yang di bawahnya simbol tersebut tidak dibaca. Sekali lagi, simbol ini menunjukkan bahwasanya huruf yang di bawahnya itu tidak dibaca. Tapi ditulis. Kenapa wajib ditulis? Memang susunan katanya seperti ini. Susunan hurufnya maksudnya. Susunan huruf untuk kata tersebut adalah seperti ini. Dia harus ditulis, tapi tidak diucapkan. Nah, seperti itu. Itu yang harus kita perhatikan dalam bahasa Arab. Memang kalau bahasa Arab itu unik ya. Ada huruf yang dia itu ditulis, tapi tidak dibaca. Sebaliknya, ada huruf yang dia itu dibaca panjang, tapi panjang itu tidak ditulis. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman. Perhatikan di huruf mim. Di huruf mim di Al-Qur'an seperti ini. Kita lihat di sini. Huruf mim. Bismillahirrahmanirrahim. Mimnya ada alif nggak? Nggak ada, cuma ada tanda petik seperti ini aja. Tapi mimnya ini baca panjang nggak? Nah, kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Lihat, mimnya dibaca panjang. Artinya di sini ada alif, seperti alifnya yang ini nih. Harusnya ada alif. Tapi dia tidak ditulis. Kenapa? Karena memang penulisan aksara Arabnya, maksudnya sastra dari Arab sononya, itu seperti ini. Dia itu mimnya itu tidak ada alif, tapi tetap dibaca panjang, maka disebut dengan tuntok wala tuktab, dibaca tapi tidak dituliskan. Nah, seperti itu. Itulah kehebatan dari bahasa Arab.
Ya ala hal bahwasanya bahasa Al-Qur'an itu adalah bahasa mukjizah ya, bahasa yang sangat tinggi dan tidak ada yang menandingi Al-Qur'an itu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang pemilik dari Al-Qur'an tersebut. Oke, sekarang pertanyaan lepas ya. Tadi juga kita sudah sapa ya bahwasannya tadi ana nyapa juga kepada Abimanyu. Kemudian ana juga menyapa kepada teman-teman yang ikut di sini ya, ikut tadi apa bahasanya? Ikut live streamingnya. Dan tadi ada permintaan dari salah satu teman kalian, Masya Allah, oleh baiklahu, atas nama ini dia, atas namanya biar kalian lihat aja deh. Nih, ini dia. Lihat, ada GHAI operating system. Oh, Gailan rupanya, Gai OS. Ini beliau tadi pas ana live streaming ini mengirimkan kepada Nana, salut ya. Terima kasih akhirnya Gailan, semoga Allah memberikan antum kemudahan dan keberkahan dalam ilmu antum. Semoga Allah selalu menjaga antum dan keluarga dalam keadaan yang terbaik. Begitu juga para pemirsa sekalian, saya ucapkan dan saya doakan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian semua para penonton yang berbahagia kesehatan, keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari wabah penyakit yang saat ini mendera. Oke, ini bagus banget ya, luar biasa. Anak kirain ini Mecintos, rupanya bukan ini. Atau bener tapi atau salah ana, Allahu taala alam. Yang jelas ini karyanya dia ini. Karyanya Akhina Gailan. Boleh juga dong kalau boleh diinstall di laptop ana. Cuma jangan sampai datanya hilang ya, karena itu datanya berharga semua masalahnya. Oke. Itu yang ana sharing di 30 menit tadi. Terus kemudian ada pertanyaan lepas ya berkaitan tentang sound system, dan kemudian sound systemnya tadi berkaitan dengan sound system. Ana baru sadar itu ketika menit ke 30-an, dan ana minta maaf sekali lagi atas kejadian tersebut. Oke, kemudian tadi juga ana menyapa beberapa teman kalian seperti Fatir Ryan ya, di kelas 7. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di Farel juga Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Dendi. Kemudian beberapa teman kalian yang lain juga seperti Abimanyu, dan kemudian ada Dimas Izzuddin Nail tadi di situ. Barakallahu lakum jami'an. Terus kemudian ada beberapa masukan atau saran positif ya berkaitan dengan live streaming ini, yang insya Allah live streaming ini akan terus kami adakan di hari Rabu ya, hari Rabu insya Allah pukul 10 hingga akhir. Dan kemudian insya Allah besok atau pekan yang akan datang, Rabu pekan datang, adalah live streaming akhir untuk materi tajwid, karena setelahnya akan ada sesuatu insya Allah, karena 22 April kan hari terakhir tuh, hari terakhir apa bahasanya tuh, ikhlas ya. Jadi harus ada sesuatu lah kalau di hari terakhir. Oke, jadi ana mohon dikerjakan ya breaking ice-nya. Breaking ice 3 tersebut insya Allah tidak memberatkan kalian, biidznillah ta'ala. Ana yakin biidznillah ta'ala tidak memberatkan kalian. Dan ana juga ingin menyampaikan bahwasannya di breaking ice tersebut kan nggak usah mikir Ustaz pakai bahasa apa, bahasa Arab, bahasa Indonesia, udah kerjakan aja, kumpulkan dan yang memberikan nilai, karena sudah janjian bagi yang mengumpulkan ya udah tinggal kalau merasakan nilainya aja. Biidznillah ta'ala minimal kalau kelas 7 90, kalau kelas 10 minimal 85 sudah di kantong tuh biidznillah ta'ala. Intinya sih kalau sama ana bukan masalah nilai sih. Kalau sama masalah nilai sama ana tuh udah kan tau lah ana ngasih nilainya bagaimana. Ana pengen tahu kedalaman kalian memahami keadaan saat ini, dimana kalau udah tahu keadaan saat ini, keadaan yang pernah dialami juga oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika wabah, pernah dialami juga di beberapa ulama ya, salah satunya adalah Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dimana setiap ulama, setiap ahli ilmu itu mereka punya yang namanya karya tulis. Timbul mungkin di benak kalian bahwasanya kenapa ihram ini tidak pernah satupun sekalipun
ngasih soal pilihan ganda. Sederhana jawabannya. Karena pilihan ganda hanya membuat antum berpikir bahwasanya ini jawaban benar atau salah. Nah, itu menurut pandangan pendidikan ulama yang ahli dalam pendidikan, itu tidak boleh ada pemikiran bahwasanya ini benar, ini salah, tidak. Yang ada adalah berikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan pikirannya. Berikan kepada mereka kesempatan lebih untuk mengungkapkan perasaan mereka dari tulisan. Karena pendidikan kita, yaitu pendidikan Islam, mengenal dua hal utama dalam pendidikan. Hal yang pertama adalah literasi. Literasi itu adalah pandai membaca, pandai menulis, paham apa yang dibaca, paham apa yang akan ditulis dan dituliskan, seperti itu. Yang kedua adalah numerasi, paham angka dan paham bagaimana menggunakan angka. Itulah Islam. Islam itu adalah literasi dan numerasi. Literasinya lebih banyak daripada numerasi, bisa mendominasi. Kalau bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an itu pertama kali adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu alladzi khalaq, yang telah menciptakan alam semesta. Artinya ayat yang pertama turun adalah tentang Iqra, banyak membaca dan banyak menulis. Karena modal dalam menulis itu adalah membaca. Dan ketika menulis itu, jujur aja, kasar kepada kalian, akan ketahuan bahwasanya sudah selevel mana pemikiran orang tersebut. Boleh umurnya muda, boleh umurnya masih belia, masih anak-anak, bocah, kalau kalian bacanya bocah cilik gitu, bocil, tapi dengan tulisan si bocil itu, bocah cilik itu akan menjadi bintang yang bersinar terang, menerangi orang dewasa sekalipun. Seperti itu. Siapa contohnya? Dulu namanya Faiz itu. Ada namanya buku Surat Cinta untuk Mama. Itu dia. Surat Cinta untuk Mama atau Surat Cinta untuk Ibunda ya. Itu anak kecil ya, usianya masih 5 tahun. Kalau sekarang Adeva kalau nggak salah namanya ya. Inspirasi dari mereka luar biasa. Bahwasannya boleh anaknya itu masih kecil, 5 tahunan atau berapa tahunan, tapi tulisannya itu sekelas orang dewasa. Anak SMA aja kalah, yakin. Anak kuliahan kalah, anak kelas 1. Apalagi yang cuma duduk nongkrong di warung kopi. Ya udah. Itu dengan, kalau disandingkan tulisannya anak kuliahan yang nongkrong di warung kopi itu dengan tulisannya mereka berdua tuh, Faiz sama Adeva, itu pasti jauh kalah. Karena menulis itu adalah modal. Ibarat kata kalau kalian mau dagang itu duitnya itu untuk kalian menjadi orang di kemudian hari. Tentu ini bagi yang mau, bagi yang tidak, dan udahlah saya cukup seperti ini sendiri, itu pilihan antum. Tapi sayang, antum sekolah di Albina pilihannya seperti itu sayang. Karena apa? Ya udah, untuk apa sekolah di Albina mahal-mahal, atau kemudian untuk apa sekolah di Albina dengan susah payah diajarin ini, ajarin itu, kalau hasilnya seperti itu contohnya ya. Oke. Kita lanjutkan di video live streaming berikutnya ya. Live streaming yang tadi pagi itu, ini sebagai pengganti ya. Jadi 30 menit pertama itu yang tadi kita omongin ya, tadi kita omongin sampai menit ini ya. Silahkan lanjutkan ke live streaming di menit ke 30-an berapa. Insyaallah di situ sudah clear karena sudah dibenarkan mic-nya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau apa? Coba aktifkan mic-nya dulu. Tadi mic-nya ada di atas handphone ya. Kalau sekarang anak kesini terlebih dahulu. Oke, mudah-mudahan di sini
Mudah-mudahan di sini sudah lebih jelas terlebih dahulu. Oke, saya jawab terlebih dahulu. Sudah. Saya coba perbaiki dulu. Oke, saya mohon maaf, ana bacakan terlebih dahulu untuk yang aqsamul maddi ya. Sebagian berikut ini. Oke, ini dia aqsamul maddi. Ana baca dari bait ke-35. Wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wa sammi awalan tabi'iyan wa hu ma la tawaqqufun lahu ala sabab wa la bidunihi al-hurufu tujtalab bal ayyu harfin ghairi hamzin aw sukun jaba'ada maddin fattabi'iyya yakun wal akharu far'iyyu mawqufun ala sababaka hamzin aw sukunin musjala. Itu dia polanya 4 bait seperti itu. Nah, kalau yang 39-nya kita mulai lagi sebagaimana bait ke-35. Hurufu thalathatun fa'iha min lafzi wayin wahya fi nuhiha wal kasru qabla al-ya wa qabla al-wawi dham syartun wa fathun qabla alfin yultazam. Nah, 41 itu mirip kayak bait ke-37. Walinu min hal ya wawun sukina inin fitahun qabla kullin u'lina. Nah, yang terakhir bait ke-42 dia seperti bait ke-38. Lil maddi ahkamun thalathatun tadum wa hiyal wujubu wal jawazu wal luzum. Nah, seperti itu. Dan itu terus polanya berulang hingga akhir bait. Oke, seperti itu. Jadi intinya ketika membaca mad itu kita harus membacanya itu dengan hati lah ya, dengan catatan bahwasannya ini ya, mad ini bukanlah mad yang ini matan ini ya, bukan matan yang dimana wajib nadanya harus seperti itu, tidak. Masing-masing punya nadanya. Asalkan nadanya itu dia bisa menerapkannya dan bisa membacakannya dengan baik seperti itu. Oke, kita lihat lagi di dashboard tayangan live apakah ada pertanyaan lagi. Sampai saat ini belum ya, tidak apa-apa, tidak masalah. Oke, ini jadi untuk hari ini Ana sampaikan kelas 7 itu untuk materi bahwasanya kalian tinggal nonton aja ya. Masih panjang kok untuk mengerjakan breaking ice-nya, masih bisa sampai hari Selasa pekan depan di tanggal pun lupa lagi. Tanggal 14 insyaallah sampai tanggal 14 April kalian masih bisa mengerjakannya bidznillahi taala. Ana buka sampai jam 10 malam ya, sampai jam 10 malam, lewat jam 10 malam ya, mohon maaf ya. Yang penting bukan jam 10 hari ini, jam 10 malam hari Selasa 14 April. Jadi masih ada 1 pekan pengerjaannya. Jadi kalian bisa nyicil-nyicil tuh untuk nonton videonya. Kenapa sih Ustaz antum pakai video? Ya karena kalau tajwid tidak bisa ya satu arah dalam arti hanya bentuk tulisan, nggak bisa. Tajwid itu harus ada suara yang antum dengar dari guru antum. Siapapun gurunya, insya Allah dia akan berikan yang terbaik bidznillahi ta'ala untuk membacakan Al-Quran. Karena sebagaimana kalian belajar bahasa Inggris juga kan kalian bisa tahu cara ngucapin the apa the, ya kan? The apa the atau teh gitu, atau gimana, kecuali dari gurunya langsung seperti itu. Nah, ini jadi kemudian Anda nanya lagi tadi, Ustaz, kenapa sih filenya dipisah-pisah? Maksudnya videonya dipisah-pisah? Sengaja dipisahnya sesuai dengan materinya. Misal nih mat sila qasirah, ya dia video tersebut khusus mat sila qasirah sendiri. Tujuannya supaya misal nih Anda pengen ngulang materi yang mat sila qasirah aja, silakan langsung kalian bisa tinggal klik pertemuan 5 mat sila qasirah, atau matobi harfi ya klik aja matobi harfi, nggak perlu kan dengar penjelasan dari A sampai Z, dalam arti penjelasannya dari awal lagi ngulang lagi sampai video itu bisa ukurannya lebih dari 1 jam. Waduh, repot juga kalau bisa sampai berjam-jam seperti itu. Kasihan di antum, kasihan juga di
videonya, karena videonya juga untuk nyari-nyari lagi susah. Kalau di ananya ya biasa aja kalau ananya, karena kan kita pembuatnya. Jadi kita harus tahu karakteristik dari pemirsa sekalian, seperti itu. Mudah-mudahan ini tidak memberatkan kepada kalian. Oke, kita yang ke kelas 10 ya. Ke kelas 10 insya Allah pada hari ini adalah, coba sebentar Ana lihat terlebih dahulu supaya nggak salah nanti. Ini sayang sih di sini nggak ada notifikasinya. Kalau ada notifikasi Ana pengen tahu notifikasi dari kalian. Oke, kelas 10. Di kelas 10 kelasnya Abimanyu dan kawan-kawan. Barakallahu fikum. Oh, mad far'i yang disebabkan dengan sukun. Oke. Mad far'i yang disebabkan dengan sukun ini yang kita hari ini insya Allah hanya 2, mad arid di sukun dan mad lin, dan pengantar dari mad lazim. Oke. Kepada kelas 10 seluruhnya Ana sampaikan ya kepada kalian bahwa mad far'i ini, sekali lagi ya, mad far'i ini ya, yang disebabkan dengan sukun ini dia jumlahnya itu ada 3. Mad arid di sukun, mad lin, dan mad lazim. Oke. Mad far'i yang disebabkan karena sukun ini dia bisa 2 harokat bacanya, bisa 4 harokat, dan terakhir bisa 6 harokat. Tergantung dari antum milihnya mau yang mana. Kalau antum baca di awal ya baca di awalnya 4 harokat, ya sudah sampai akhir antum membacanya, maksudnya membaca Al-Qur'an ya, sampai kalau antum membaca Shadaqallahul Azim juga silahkan. Itu silahkan dibaca 4 harokat dan jangan ganti-ganti. Kalau antum ganti-ganti ya ceritanya lain lagi. Karena kenapa? Walafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Itu sebagaimana di pendahuluan di mad far'i ya. Walafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Jadi bacanya itu urut ya, dan sama panjangnya, nggak lebih dan nggak kurang. Nah, ada mad arid di sukun ya, dimana antum sudah tahu lah waktu di kelas 8 dan kelas 9. Intinya sih dia contohnya di akhir itu, di akhir jadi mad tabi'i ketemu sama huruf mad tabi'i, setelahnya ada huruf lagi tapi hurufnya itu waqaf, diwakafkan, bukan sukun ya, sukun tapi karena disebabkan waqaf. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, him, rahim. Nah, ha, ya, dan mim itu yang terakhirnya tuh. Dan kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu mad arid li sukun. Oke. Nah, kemudian mad lin. Kalau mad lin itu semuanya ada di surah Quraisy. Bukan semuanya sih, maksudnya kebanyakannya. Di ilafi Quraisy itu bisa 2 harokat Quraisy, bisa 4 harokat Quraisy, bisa 6 harokat Quraisy. Cara ngitungnya seperti ini. Li ilafi Quraisy itu kalau 4 harokat. Li ilafi Quraisy kalau 2 harokat, dan terakhir kalau yang paling tinggi 6 harokat, li'inafi Quraisy. Oke. Ada 6 harokat seperti itu. Itu untuk matlin. Oke, dan yang terakhir pengantar mat lazim ya. Pengantar mat lazim ini jadi ana ingin beritahukan pada kalian khusus untuk mat lazim semuanya itu pasti 6 harokat. Sekali lagi berapa harokat? Oke, 6 harokat. Pasti ada 6 harokat karena dia kebanyakan adalah yang berkaitan dengan ayat pembuka di awal surah. Nggak semua surah, hanya tertentu aja ya. Kecuali beberapa ayat ya, makanya di situ nanti judul dari pengantar mat lazim itu adalah ahkamun ifawatihi suwar wa ba'dil ayat. Jadi itu adalah hukum yang khusus untuk ayat pembuka surah di beberapa surat dan beberapa ayat tertentu, dan hanya di ayat situ aja, nggak ada di ayat yang lain. Seperti itu. Oke, untuk kelas 10 ana nyatakan clear ya. Untuk tugasnya gampang kok, tinggal dibuka tuh breaking ice-nya tuh. Selesai transit, masinis KA 8042 terima 96 aspek kuning berjalan, hati-hati diizinkan berangkat menuju stasiun breaking ice 3. Silakan dibuka breaking ice 3, tapi ingat dibaca dulu
petunjuknya. Langsung dibaca petunjuknya itu apa, baru klik formulir. Jangan dibalik, klik formulir dulu tapi petunjuk tidak dibaca. Nah itu repot. Nanti antum, ya ini maksudnya apa. Sama yang kelas 7 juga, tadi main dibuka breaking ice-nya, formulir ya maksud anak. Jangan main buka formulirnya dulu, baca dulu, dibaca dulu petunjuknya itu apa yang diminta, apa yang disajikan di situ di petunjuknya, baru diklik formulirnya. Kalau teman klik formulirnya, insya Allah pas buka itu, ini maksudnya apa ya, ini maksudnya apa ya, kan udah dibilang di awal. Jadi baca setiap petunjuk yang disediakan di setiap stasiun. Oke, mudah-mudahan ada pertanyaan lagi. Oke, ada Dimas Izzuddinail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Oke, kita lihat lagi. Di sini ada pertanyaan apa lagi di sini? Oh iya ya, gambarnya di mana ya? Oke, coba ana cari dulu. Ada permintaan untuk menampilkan gambar. Kita lihat dulu ana nyimpennya di mana itu. Ala barakatillah. Bismillah, mudah-mudahan ada. Ala barakatillah. Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan. Kemana itu, semester 2 ya? Oh, bukan. Semester 1 berarti. Coba kita lihat di semester 1 ada gambar apakah di sini? Kelas 7D. Coba kelas 7D ada gambar apa ya di sini? Oke, sambil kita lihat gambarnya, sambil Ana mencari gambarnya, sambil Ana ingin sharing kepada kalian bahwasannya ikhlas ini walaupun hanya satu arah, tapi Ana bismillah mengusahakan untuk interaktif dengan kalian ya. Tentu dengan adanya live streaming ini Ana sediakan, kemudian Ana juga berikan video-video supaya kita bisa berinteraksi dan tidak perlu lagi kita apa istilahnya nulis terlalu banyak di sana, sehingga penjelasannya akhirnya penjelasan tersebut tidak bisa mewakili inti dari apa yang ingin kita dapatkan, yaitu dari ilmu tajwid itu. Ilmu tajwid kan harus dengan talqi, dengan suara, nggak bisa dengan tulisan aja. Makanya kalau ilmu tajwid tapi bukunya tapi gurunya adalah kitab atau buku, ya nggak bisa lah, dia nggak bisa mempraktekannya. Nah itu yang banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam ilmu tajwid itu seperti itu. Laqadarallahu wa ma syaa fa'al, seperti itu. Ini kok videonya jadi seperti ini ya? Kenapa demikian ini? Coba kita dengar dulu satu. Ada apa ya di sini? Assalamualaikum, ismi Gailan. Ana min Ya. Ini gambarnya. Oke, kita ulang dari awal terlebih dahulu ya. Assalamualaikum, ismi Gailan. Ana min sofis sabi' dal. Ana uridu an uriyaka syai'an. Hazihi suratu min harfi ya. Syukran. Ya. Oke, alhamdulillah video tersebut sudah Ana kirimkan kepada salah satu teman kalian ya, kepada salah satu teman kalian. Insyaallah mau diedit sama beliau biiznillah taala, di mana editannya ini mohon maaf, saya kembalikan dulu ke Ana. Di mana editannya ini Ana percayakan kepada beliau ya. Mau bagaimana settingannya, mau bagaimana karakteristiknya Ana percayakan. Begitu juga dengan kelas 10 Ana sudah berikan kepada akhina Ahmad Rizal di Fernanda. Insyaallah beliau akan menyetingnya. Tapi untuk yang semester 2, untuk yang semester 1 qadarullah masyafal, Ana minta maaf, filenya itu masih ada di Albina. Belum sempat ke Albina pun lagi, masih jangan itu untuk tahu ke Albina itu ya Orop gimana ya. Ya masih mikir-mikir lah untuk balik ke Albina dulu, karena memang kita masih isolasi diri ya, apalagi Jakarta Selatan masuk wilayah Jakarta. Bintaro, Tangerang Selatan ini adalah perbatasan dari Jakarta Selatan, di mana pihak DKI sudah melakukan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Jadi kita nggak bisa ke Albina terlebih dahulu sampai batas waktu yang belum ditentukan. Walaupun demikian, hati tetaplah rindu dengan kalian, hati tetaplah ingin bertemu dengan kalian. Ya, semoga aja. Baru ingat. Jadi, ini breaking ice ketiga ini
eh, hanya sampai breaking ice 4 ya. Kita cuma sampai breaking ice 4 ya. Untuk yang berkaitan dengan materi tajwid ya, hanya sampai breaking ice 4 saja. Karena breaking ice kelimanya insyaallah adalah akhir dari pertemuan kita di Ikhlas bidzin ta'ala. Jadi insyaallah kita live streamingnya terakhir itu besok ya. Insyaallah kita live streamingnya terakhir itu adalah besok, sama di jam 10 ya. Ana harapkan partisipasi kalian dan pertanyaan-pertanyaan dari kalian, sehingga Ana ingin interaksi dengan kalian. Gak sekedar untuk menampilkan video aja, Ana gak ingin hanya video aja, tapi Ana ingin ada interaksi. Sebenarnya Ana pengen menggunakan Zoom, tapi Zoom itu hanya 40 menit. Ribetnya itu kalau misalnya setting lagi, ketika selesai 40 menit setting lagi, itu kan ngapain setting seperti itu. Nah, namanya jadi setang deh akhirnya. Ini video-video bikin anak kangen aja dengan kalian ini. Oke, kita jawab dulu, ada pertanyaan ya. Allah Ta'ala bidzin ta'ala. Oke. Ada software baru. Ada software di mana softwarenya ini menggunakan, enggak, ini softwarenya beda, ini beda. Namanya softwarenya apa sih? Kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini dia. Ini softwarenya. Softwarenya namanya apa? Di situ ada tuh di bawahnya tuh. GHAIOS. Gailan OS. Oh, Masya Allah, Gailan Operating System. Luar biasa. Akhirnya Gailan. Boleh dong kalau ada waktu berkenan installin di komputer Ana. Tapi ingat, data-datanya selamatin dulu ya. Jangan sampai dihilangin. Oke, kita balik dulu ke Ana. Barakallahu fi. Semoga Allah memberkahi akhirnya Gailan dan keluarganya juga. Semoga Allah melindungi beliau dan keluarganya juga. Amin ya rabbal alamin. Oke, di sini Ana sampaikan kembali, tolong jangan lupa ya kalian mengisi daftar hadir terlebih dahulu, dan Ana mohon yang di forum dibaca terlebih dahulu ya. Kemudian setelah baca forum, baca di petunjuk daftar hadir, baca dulu petunjuk daftar hadir ya. Kemudian isi daftar hadir, sesi daftar hadir, silahkan kalian menuju ke video sharing Almat Rabu 8 April 2020 ya. Tolong dibaca lagi petunjuknya. Jangan main asal langsung mulai video aja, jangan. Baca dulu petunjuknya. Saya baca petunjuknya, baru video, dan setelah video baru ke Breaking Ice 3. Dan lagi-lagi di Breaking Ice 3 tolong baca petunjuknya. Jangan main asal langsung klik formulir, entar nanti bingung. Karena apa, di situ cuma di formulir itu hanya silakan upload. Ya uploadnya mana, Sat? Ya di petunjuknya, dibaca dulu. Jadi di petunjuk tersebut itu akan ada seluruh yang kalian tanyakan berkaitan dengan apa yang harus dilakukan di Breaking Ice 3 sebagai stasiun terakhir Anda. Oke, kita lihat lagi apakah ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang berkaitan dengan live streaming ini. Insyaallah ta'ala ya, sampai saat ini sorry, Ana belum lihat kembali ke yang di YouTube studionya. Belum ada ya. Oke, intinya adalah selamat berlibur ya. Berlibur bersama orang tua kalian. Mohon dijaga orang tua kalian, terutama juga kesehatan orang tua kalian, karena kesehatan orang tua kalian bukan lagi sebagaimana kesehatan mereka ketika mereka muda seperti kalian atau seperti Ana juga. Kesehatan mereka dengan usia yang sudah semakin bertambah, tentunya dengan keadaan yang saat ini luar biasa sulit ya. Mohon jangan membuat mereka sulit, jangan buat mereka susah. Bantu mereka minimal pekerjaan yang sederhana seperti mencuci piring, gelas, menyapu, mengepel. Bila mampu dilakukan oleh kalian, lakukan. Kasihan orang tua kalian, sudah membiayai kalian, sudah apa ya bahasanya yang enak gini deh, sudah membiayai kalian, sudah mengasuh kalian, juga sudah memberikan apa yang mereka punya kepada kalian. Bayarlah minimal dengan bakti kalian kepada orang tua. Salah satu bentuk bakti kalian pada orang tua kalian adalah jujur dengan diri kalian sendiri. Apakah saya sudah membantu
orang tua saya. Pertanyaan tersebut nggak perlu jawaban lisan, nggak perlu jawaban dari bibir, nggak. Tapi jawabannya dengan perlakuan, dengan kelakuan antum. Buktikan kebaikan antum, kebaikan orang tua antum dengan antum memberikan bantuan kepada mereka. Apa yang bisa antum bantu, berikanlah. Dan ketika ada ikhlas seperti ini, ya mohonlah dengan hormat ana pribadi, tolong dimanfaatkan sebaik mungkin ikhlas ini. Ya, insyaallah waktunya mungkin tidak lama, paling juga setengah jam apabila 1 jam apabila sudah tidak ada lagi pertanyaan. Namun bisa berlanjut apabila ada yang bertanya kembali. Bismillah taala ana akan sampaikan, tidak masalah, ana akan berada sama antum bismillah taala. Mohon dikerjakan breaking ice-nya, karena ana mohon breaking ice itu antum tolong kerjakan, karena bagi kelas 7 dan kelas 8 minimal nilai 80 itu sudah di kantong. Itu aja kalau kalian mengerjakan breaking ice itu. Tidak lain tidak bukan, breaking ice itu adalah untuk keaktifan kalian selama ikhlas ini, dan nanti nilai kalian yang bisa anda pertanggungjawabkan untuk apabila nanti ada rekap nilai, ada rekapitulasi nilai, ya. Bahwasanya fulan mendapatkan nilai sekian, fulan mendapatkan nilai sekian, sehingga anak bisa promosikan dia untuk naik kelas, bisa promosikan dia bahwasanya ini mereka punya akhlak yang baik, sehingga di kelas 11 atau di kelas 8 nanti anak ini bisa direkomendasikan untuk nanti bisa jadi imam, bisa jadi yang lain-lain dan sebagainya. Seperti itu. Walaupun memang Mudir Ma'had menyampaikan dan juga Ustadz Edi dan tim IT Albina menyampaikan ini bukan wajib, maksudnya ikhlas ini bukan bersifat wajib harus diikutin, tapi Anda berharap ikhlas ini justru menjadi bukan video, tapi menjadi wadah bagi kalian, menjadi tempat bagi kalian untuk kalian tetap dapat menimba ilmu di sini. Mungkin ilmunya tidak seberapa dan tidak bisa tatap muka langsung, tapi melalui video, apalagi melalui ini ya, melalui live streaming ini, ya Anda berharap minimal mewakili lah apa yang bisa Anda katakan ini. Mungkin tidak bisa keseluruhan, tapi sebagiannya mudah-mudahan dapat. Sebagaimana Syafi'i mengatakan, ma la yumkin kulluhu la yutrak julluhu. Apabila yang tidak mungkin seluruhnya, maka tidak ditinggalkan seluruhnya. Nah, ini bagian dari usaha kami untuk menyediakan wadah dari kalian. Selamat berjumpa kembali di ikhlas berikutnya. Insyaallah akan ada live streaming dengan kami lagi bismillah taala di jam 10 di setiap hari Rabu, dan mungkin live streaming esok adalah live streaming terakhir untuk materi tajwid. Setelahnya akan ada live streaming, ya ada sedikit kejutan kalian bukan materi tajwid. Kalau di yang nanti tanggal 22 April. Tanggal 22 April itu ada sedikit sesuatu tambahan buat kalian bismillah taala. Mohon maaf atas tadi kesalahan teknis ya, kesalahan teknis berupa suara ya tadi. Mohon maaf ya, mungkin lain kali Anda harus megangnya begini kali ya. Megangnya begini biar suaranya terdengar jernih, bagusan ketimbang yang tadi. Kita akhiri ya ikhlas ini dengan sama-sama mendoakan akhina Nabil Aryo ya, kalau tidak salah Nabil Aryo Suharnoto ya, yang pada hari ini baru saja Allah memanggil kakeknya ya, kakek beliau ya. Mudah-mudahan tidak salah adalah kakek beliau ya. Coba cek dulu, takutnya salah nanti. Jadi di dalam keadaan berduka tadi itu. Coba mudah-mudahan tidak salah membaca. Iya betul, kakeknya beliau ya. Kita doakan dengan doa sebagaimana alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalji wal baradi wa naqqihi minal khataaya kama naqaita thawbal abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al jannata wa a'idhhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sampai jumpa di live streaming berikutnya, live streaming terakhir untuk materi tajwid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa. Kami ucapkan selamat tinggal, selamat berjumpa kembali di waktu dan tempat berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.